Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Warga Indonesia, bertemu kita kembali di channel ini, channel Setia Mendengar. Dan saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua warga Indonesia yang berkenan untuk menyimak channel ini. Semoga selalu memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang masa depan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Apakah koalisi ini akan tetap solid, akan tetap utuh, atau akan mengalami keretakan, bahkan perpecahan hingga bubar di tengah jalan. Mengapa ini patut kita pertanyakan? Karena tanda-tandanya mulai muncul. Misalnya dalam kasus persiapan pilkada yang akan dilaksanakan pada akhir November 2024 mendatang. Koalisi Indonesia Maju ternyata tidak mudah untuk menemukan kata sepakat mendukung salah satu pasangan. Masing-masing partai di Koalisi Indonesia Maju terus berlomba untuk mendorong kadernya, bahkan dengan berkoalisi bersama partai-partai lain di luar Koalisi Indonesia Maju. Nah, apakah ini adalah tanda-tanda awal dari keretakan dan perpecahan Koalisi Indonesia Maju? Mari kita simak video ini hingga akhir. Warga Indonesia, pada kasus Pilkada Banten, tanda-tanda keretakan hingga perpecahan Koalisi Indonesia Maju ini nampak jelas. Airin Rahmi yang merupakan kader Partai Golkar dan saat itu menjadi ketua tim pemenangan Prabowo Gibran di Provinsi Banten. Artinya Airinlah yang telah memimpin pasukan untuk memenangkan Prabowo Gibran di Provinsi Banten kemarin. Dan itu merupakan kontribusi yang tidak kecil dari seorang Airin Rahmi. Namun nyatanya, pencalonan Airin Rahmi tidak langsung didukung oleh Partai Gerindra, partainya Pak Prabowo Subianto. Bahkan, Partai Gerindra mencoba untuk mengusung nama tersendiri yang akan dicalonkan menjadi orang nomor 1 di Provinsi Banten, yakni Andra Soni, yang akan dipasangkan dengan Dimyati Natakusuma. Lebih dari itu, Partai Gerindra bahkan menggalang koalisi bersama dengan partai-partai yang notabene ada di luar Koalisi Indonesia Maju. Salah satunya PKS dan juga Nasdem. Apakah ini tidak bisa dikatakan sebagai tanda-tanda perpecahan antara partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju? Semestinya dalam pandangan publik, Airin Rahmi mendapatkan tiket khusus untuk didukung oleh Koalisi Indonesia Maju karena kontribusinya pada pemenangan Prabowo Gibran di pemilu presiden yang lalu. Namun nyatanya tiket itu tidak secara gratis didapatkan oleh Airin Rahmi. Bahkan ia harus berhadapan-hadapan. Lebih dari itu, Partai Gerindra bahkan mengusung tema melawan politik dinasti di Provinsi Banten. Dalam hal ini, keluarga Airin adalah keluarga besar yang selama ini memang menjadi penguasa atau memegang kepala daerah di Provinsi Banten, tidak saja di provinsi tapi di beberapa kabupaten dan kota seprovinsi Banten. Nah, tanda-tanda keretakan dan perpecahan semakin kuat. Kita juga bisa melihat di provinsi yang lain, misalnya di daerah khusus Jakarta. Pada pilkada daerah khusus Jakarta, kader Partai Golkar, Ridwan Kamil, justru diusung oleh Partai Gerindra untuk maju menjadi calon gubernur. Padahal Ridwan Kamil sendiri masih mendapatkan 2 tugas dari Partai Golkar, yakni
bersiap untuk maju di Jawa Barat periode kedua atau maju di Pilkada Jakarta. Sebelum itu diputuskan oleh Partai Golkar, ternyata Gerindra mendahului dengan menyatakan mendukung Ridwan Kamil untuk menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Dukungan ini diduga menjadi salah satu strategi dari Partai Gerindra agar kadernya, yakni Deddy Mulyadi, bisa melenggang maju di Pilkada Jawa Barat tanpa harus berhadapan-hadapan dengan Ridwan Kamil, sang petahana. Karena popularitas dan elektabilitas Ridwan Kamil jauh melesat di Jawa Barat. Dalam kondisi ini, Partai Golkar sepertinya lebih condong untuk mengusung Ridwan Kamil maju di Pilkada Jawa Barat karena potensi kemenangannya jauh lebih besar ketimbang dia harus maju di Pilkada Jakarta. Dalam hal ini harus berhadapan dengan Anies Baswedan yang menjadi petahana di Jakarta. Nah, ini fenomena yang kedua. Kita juga bisa melihat misalnya pada kasus Pilkada Jawa Tengah yang sampai hari ini Koalisi Indonesia Maju nampaknya belum mensepakati siapa yang akan menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah. Masing-masing partai beradu untuk mengajukan nama dari kader partainya. Misalnya Partai Gerindra mendorong Mas Dar, Ketua Gerindra Provinsi Jawa Tengah, untuk maju menjadi calon gubernur. Demikian juga Golkar memiliki Mas Diko, Bupati Kendal, yang didorong bersama Rafli Ahmad untuk maju pada Pilkada Jawa Tengah. Pak Jokowi sendiri nampaknya memiliki 2 nama untuk maju di Pilkada Jawa Tengah, yakni Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah, dan putra bungsunya, Kae Sang Pengarep, yang belakangan diisukan juga untuk disiapkan maju di Pilkada Jawa Tengah. Memang yang terjadi di Jawa Tengah tidak seruncing di Jakarta, apalagi di Banten. Tetapi serangkaian kejadian ini bisa menjadi tanda-tanda bahwa Koalisi Indonesia Maju tidak sepenuhnya solid dan ada bibit-bibit keretakan yang memungkinkan terjadinya perpecahan dan bahkan mungkin bubar di tengah jalan. Nah, kira-kira hal apa saja yang bisa membuat Koalisi Indonesia Maju ini tetap solid? Karena tentunya para pemilih Prabowo Gibran berharap Koalisi Indonesia Maju ini bisa solid untuk mengawal program-program yang sudah dijanjikan oleh Prabowo Gibran selaku presiden dan wakil presiden terpilih. Dinamika dan perpecahan dalam Koalisi Indonesia Maju tentu akan sangat mengganggu bagaimana Prabowo Gibran merealisasikan janji-janji kampanyenya. Nah, apa saja faktor-faktor yang akan membuat koalisi ini tetap solid? Mari kita lanjutkan video ini hingga akhir. Warga Indonesia, agar kita lebih jernih memberikan harapan terhadap Koalisi Indonesia Maju, barangkali kita perlu untuk menilik ke belakang, melihat kembali bagaimana Koalisi Indonesia Maju ini terbentuk. Kalau kita bedakan terbentuknya koalisi itu dalam 2 karakter, yakni koalisi yang terbentuk karena idealisme dan koalisi yang terbentuk karena pragmatisme, maka kita bisa melihat bahwa Koalisi Indonesia Maju ini mungkin lebih terbentuk karena faktor pragmatisme. Bagaimana tidak? Saat itu Koalisi Indonesia Maju terbentuk lebih karena kebutuhan untuk memenuhi syarat minimal mendaftarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, di mana Partai Gerindra yang ingin mengusung Pak Prabowo menjadi calon presiden belum memenuhi syarat minimal 20% untuk genap memiliki tiket, ya,
mengusung calon presiden, sehingga Gerindra harus berkoalisi dengan partai yang lain. Dan kita masih ingat bahwa pada saat itu Gerindra sudah sangat erat, sangat kuat, seakan-akan memiliki jaminan koalisi permanen dengan PKB. Nyatanya di tengah jalan PKB kemudian berpindah haluan, bergabung dengan koalisi perubahan. Sehingga Partai Gerindra kemudian menggalang dukungan dari partai-partai yang lain yang kemudian terbentuk menjadi Koalisi Indonesia Maju, Partai Golkar, PAN, dan Demokrat. Nah, dari perjalanan terbentuknya saja, sebenarnya pondasi koalisi ini sangat lemah. Berbeda dengan pada era Orde Baru misalnya, partai-partai yang memiliki kesamaan visi dan misi, kemudian dijadikan satu, terjadi fusi menjadi golongan karya. Sehingga praktek pembagian kekuasaan terjadi di internal partai. Nah, kalau pada Koalisi Indonesia Maju, di mana partai-partai yang menjadi anggotanya memiliki agenda masing-masing, maka pembagian kue kekuasaan tentu dilakukan di luar partai atau hanya ada di dalam koalisi yang memungkinkan masing-masing partai yang tidak puas bisa bergerak keluar. Nah, tentu diperlukan seni yang berbeda, manajemen yang berbeda untuk menjawab tantangan ini. Dan kita berharap Pak Prabowo mampu untuk mengubah, menguatkan pondasi dari terbentuk awalnya koalisi ini adalah pragmatisme menjadi sesuatu yang lebih ideal. Sehingga setidak-tidaknya bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Nah, hal apa yang kedua yang bisa mengikat Nah, inilah yang menjadi hal pertama yang bisa dilakukan oleh Prabowo Subianto, yakni membuat ikatan koalisi ini bergeser dari pragmatisme menjadi idealisme. Karena telah memiliki kekuasaan tentunya akan lebih mudah untuk membangun idealisme ketimbang saat di luar pemerintahan belum memiliki kekuasaan atau saat berjuang merebut kekuasaan. Nah, disinilah sekali lagi menjadi tantangan presiden terpilih dan wakil presiden untuk menjadi leader atas Koalisi Indonesia Maju ini. Nah, faktor yang kedua yang memungkinkan untuk Koalisi Indonesia Maju ini solid adalah adanya musuh bersama. Nah, kita ketahui bahwa Koalisi Indonesia Maju ini solid pada saat Pilpres yang lalu. Karena apa? Ya karena memang ada musuh bersama. Kalau koalisi ini 02, maka musuh bersamanya adalah koalisi 01 Perubahan dan koalisi 03 Ganjar Mahfud. Nah, pada kasus pilkada, mestinya ketika bisa dibangun musuh bersama, misalnya ya salah satunya adalah menghabisi koalisi, menghabisi partai-partai non-koalisi, menghabisi partai-partai oposisi misalnya. Maka bisa dibangun sentimen untuk terbentuk soliditas di internal Koalisi Indonesia Maju. Ini yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo selaku pimpinan koalisi. Nah, musuh bersama semestinya bergeser dari hal-hal pragmatis menjadi hal-hal yang lebih idealis. Misalnya musuh bersama adalah kemiskinan, keterbelakangan, atau resiko terjebak pada middle income trap misalnya. Itu bisa menjadi isu bersama yang mengikat Koalisi Indonesia Maju agar tetap solid untuk melawan itu dan mengalahkan itu, menunjukkan kepada dunia, menunjukkan kepada masyarakat Indonesia, para pemilih dari Koalisi Indonesia Maju ini bahwa resiko itu bisa dilawan, bisa dilewati, sehingga Indonesia menjadi negara maju. Nah, ini faktor yang kedua, bagaimana ada musuh bersama yang bisa dibangun dan
Sekali lagi kita berharap musuh bersama itu tidak saja pragmatisme tapi lebih hal-hal yang substansi. Warga Indonesia, hal ketiga, hal terakhir yang ingin kami sampaikan sebagai upaya agar Koalisi Indonesia Maju ini bisa solid adalah adanya pembagian kue kekuasaan. Bagaimanapun harus diakui bahwa partai-partai ini bergabung dalam sebuah koalisi memiliki niat untuk mendapatkan kue kekuasaan, apapun itu. Nah, dalam hal ini, Prabowo Subianto selaku pimpinan koalisi memiliki dua agenda untuk berbagi kekuasaan. Yang pertama adalah agenda pembagian kabinet yang tentu nanti bisa dilaksanakan secara resmi setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada bulan Oktober. Segera setelah itu Prabowo bisa berbagi dengan Koalisi Indonesia Maju untuk masing-masing mendapatkan haknya, sehingga merasa nyaman dan merasa mendapatkan apa yang mereka targetkan. Tentu akan ada dinamika, tetapi dengan strategi yang tepat, masing-masing akan merasakan mendapatkan keadilannya, mendapatkan haknya, dan kemudian akan terikat kuat di Koalisi Indonesia Maju. Nah, yang kedua sebenarnya adalah momentum pilkada, di mana momentum pilkada ini memang pendaftarannya pada masa Presiden Jokowi, yakni pada tanggal 27 sampai 29 Agustus. Namun nanti pelaksanaannya, pemenangannya, coblosannya di TPS itu pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo, yakni pada tanggal 27 November. Nah, berbagi teritori ini bisa menjadi salah satu kue yang bisa ditawarkan kepada Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, menurut saya semestinya Koalisi Indonesia Maju ini lebih intens berkoordinasi untuk berbagi teritori, karena momentum pilkada ini justru bisa menjadi salah satu sarana untuk berbagi kekuasaan kepada anggota Koalisi Indonesia Maju, bukan malah dibiarkan masing-masing beradu, bahkan bertarung, yang kemudian itu tidak lagi menjadi kue yang bisa dibagi, tapi kue yang saling diperebutkan. Nah, dua hal itu bisa ditawarkan kepada anggota Koalisi Indonesia Maju agar masing-masing merasa mendapatkan haknya, agar masing-masing merasa tumbuh bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Nah, kita sebagai rakyat berharap agar dinamika yang terjadi pada pemerintahan kita ini justru akan membuat kinerja pemerintahan semakin baik, semakin energik, dan menjawab setiap tantangan zaman, termasuk merealisasikan apa yang menjadi janji-janji kampanye. Bertemu kembali di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.